Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, terima kasih untuk kehadiran di ruang ini. Pada siang hari ini kita akan mengikuti acara bancakan puisi namanya. Nah, bancakan puisi ini ada di salah satu kegiatan festival Sapa Kristiani 2020-2021. Sapa itu singkatan dari sastra dan seni rupa. Nah, kegiatan ini sudah berlangsung panjang sejak November, jadi ini sudah. Suaranya kurang jelas, Bu Ika. Iya, suaranya kurang jelas. Oke. Ya, saya deketin. Jadi ini udah kegiatan minggu ke-9 dari sejak November. Kita akan puncaknya nanti festival di Maret memanfaatkan atau memakai momen. Suaranya putus-putus, Bu. Suara putus-putus ya? Dan kurang jelas juga. Baik, semoga ini udah bisa ya. Nah, siang hari ini kita akan mengikuti bancakan puisi. Ini bancakan puisi yang kedua. Bulan lalu kita membuat bancakan puisi juga, bancakan puisi untuk anak muda untuk usia 17 sampai 22 tahun. Nah, hari ini kita bancakan puisi atau merayakan puisi, membacakan puisi-puisi atau sajak-sajak dari Pak Fridolin Ukun. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah pemandu kita sudah siap. Saya ingin memperkenalkan dulu Bu Nafidia, kawan lama ini. Kawan lama dan orang teater monolog. Waktu saya dan kawan-kawan membuat festival di tahun 2010, Luna bermain monolog di festival itu dan banyak orang kagum gitu ya dengan monolognya dia. Saya lupa judulnya tapi saya masih ingat ininya peristiwanya waktu di News Cafe ya, Tit ya? News Cafe di Jakarta. Nah, saya akan membacakan siapa Luna Fidia ini. Jadi Luna, dia lahir di Papua, tetapi dia besar di Makassar. Sejak SMP dia sudah biasa membaca puisi dan pernah menangi lomba puisi. Lalu dia bermain teater sejak 1984 di Makassar bersama kelompok teater di kota itu. Dia juga bergabung di teater kampus di Universitas Hasanuddin dan sekarang dia adalah salah satu pemain teater terbaik di Sulawesi Selatan. Dia juga main film ya, pernah main film di Silariam itu tahun 2017, lalu film komedi bagus filmnya ini ya. Anak Muda Palsu tahun 2019 yang mengangkat cerita atau mengangkat konteks bahasa lokal anak muda di Makassar. Jadi itu yang saya bisa ceritakan tentang Luna. Nanti bisa bertanya sendiri ke Luna. Sementara itu saya serahkan ruangan ini ke beliau yang akan memandu acara kita membacakan puisi Pak Ridho. Silakan sis. Baik, terima kasih sis kita Sredar. Terima kasih banyak. Itu perkenalan yang terlalu membuat saya jadi malu hati sedikit gitu ya, karena sebenarnya menjadi moderator di sini atau menjadi pengarah acara, kayak jadi apa yang akan kita lakukan bersama sore ini itu lebih karena saya berteman saja dengan Ita. Baik. Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak karena gagasan mengenai membaca Fridolin Ukur itu adalah sesuatu yang membangkitkan secara personal bagi saya, membangkitkan ingatan tentang pertama kali bertemu puisinya Pak Fridolin Ukur itu waktu saya masih SMP sebenarnya. Saya itu di Papua, membayangkan dengan akses yang begitu sulit pada zaman saya SMP itu sekitar tahun 70-an, itu saya 70-an nggak juga sih, saya 84 sudah ya, jadi sekitar tahun 80-an itu, awal 80-an saya baru bertemu dengan puisi-puisi Pak Fridolin dan itu saya sangat terkagum. Jadi saya senang sekali mulai mengikuti setiap kali bertemu dengan puisi Pak Fridolin gitu saya menjadi hebat sekali ini orang. Jadi waktu kemudian diusulkan untuk bacakan puisinya adalah Pak Fridolin Ukur, saya mengingat jadi dalam pengalaman saya yang jarang sebagai orang yang tinggal di Papua, akses kepada bacaan itu sedikit. Dan kemudian waktu saya berkuliah di Makassar, mulai tinggal di Makassar tahun 84, mulai bertemu karena teman saya yang di Jakarta itu mengirim ada satu paket, mereka pergi retreat, dan di dalam paket-paket acara itu, puisi-puisi Pak Fridolin inilah yang digunakan. Sehingga saya menjadi, ini orang hebat sekali. Saya senang sekali dengan itu, secara personal itu sangat memorable gitu. Jadi saya sangat ingat sekali. Salah satu puisinya untuk membuka pembicaraan kita adalah satu yang saya ingat sekali depannya dan saya berusaha mencarinya, sayangnya saya nggak ketemu. Kalau Pak Pei punya, tolong dikirimlah setelah acara ini. Malam ini aku harus berjumpa Bapak.
di Getsemani atau peristiwa tentang Yesus bertemu di Getsemani. Saya berusaha mencari puisi itu karena puisi itu sangat membekas di otak anak-anak saya, ingatan anak-anak saya. Jadi begitu juga, saya tidak tahu pengalaman Bapak dan Ibu semua dengan perjumpaan dengan Pak Fridolin Ukur dan puisi-puisinya. Tapi yang paling mengejutkan adalah bahwa ketika saya menawarkan bagi dalam lingkungan yang saya kenal, mau tidak membaca puisi Pak Fridolin Ukur bersama-sama pada hari ini, banyak yang merespon. Dengan malu-malu sih, tapi banyak yang merespon. Itu berarti kita sebenarnya bertemu dengan satu kehangatan yang sama. Bukan karena membaca puisi saja, mungkin karena kita suka sastra, tapi karena seorang yang bernama Pak Fridolin Ukur itu akan hadir di tengah-tengah kita lewat karya-karyanya. Luar biasa. Terima kasih Tuhan ya, karena Indonesia punya orang yang buat saya hebat sekali. Pendeta dan, sastrawan juga. Itu suka, kombinasinya makin jarang sekarang. Biasanya pendeta sama politik. Sudah susah dapat sastrawan dan pendeta. Nah, terima kasih. saya selalu mencari kapan ya ada pendeta, pejabat, dan membaca sastra. Ternyata ada seorang kakak yang saya kenal, Pak Adri Masih. Dia pejabat juga, tapi pendeta juga, dan mau baca sastra. Jadi selain Pak Adri Masih, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Pak Gomar Gultom. Beliau ada di tengah kita di sini. Pak, selamat datang Pak ya. Hebat sekali, saya senang sekali Bapak bersedia, karena kayaknya kalau jadi sastrawan itu turun tahta sedikit deh. Kalau jadi sastrawan itu nggak ada orang tua yang bilang kau harus jadi sastrawan, enggak. Itu bukan karir yang menyelamatkan, pendeta gitu. Tapi untung aja Pak Pei ini karirnya menjanjikan karena perbankan ya. Coba kalau dia jadi sastrawan, aduh jangan. Baik, terima kasih untuk kehadiran Pak Gomar. Saya yakin Pak Gomar ada di sini sambil saya melihat partisipannya. Saya ada, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak. Ya, semoga kehangatan hati saya itu menular ya buat semua. Ya, kemudian ada Pak Darius Dubut. Beliau sudah ngobrol dari ini, tinggal di Banjarmasin dan bercerita tentang bagaimana Banjarmasin dan 11 kecamatan atau kebanjiran gara-gara hulu-hulu melepaskan air mereka. Jadi diam-diam saya mengamati percakapan Bapak dengan keluarga yang tinggal di Bogor, Pak Galvin. Oke, terima kasih Pak Darius sudah hadir. Ada juga Pak Marco. Iya, Pak Marco Mahin, saya tidak tahu apakah beliau sudah ada di tengah kita. Dan kemudian ada Pak Pei, beliau menyebut dirinya sebagai Pei Ukur. Tapi kalau di catatan saya yang dapat adalah Pak Perah Tamiang Ukur. Nah, beliau adalah anak tunggal kayaknya Pak ya, Bapak adalah anak tunggal dari Pak Fridolin Ukur. Semoga ingatan tentang Bapak itu menjadi hangat dan hidup karena karya-karyanya akan dibacakan pada sore hari ini. Dan seperti yang tadi saya ucapkan, saya jarang-jarang ketemu kombinasi bahwa pendeta itu membaca sastra. Di sini ada yang saya sebut dengan hormat, tapi sebenarnya saya memanggilnya kakak karena kami berkenalan lama sekali. Bahkan sebelum beliau menjadi pejabat adalah Pak Adri Masih. Beliau adalah Ketua PGIW Sulselbar. Nah, terima kasih ya Kak Adri sudah mau datang. Dan juga saya ini kan berorganisasi lah ya, jadi berorganisasi sebagai orang Kristen, bayangkan itu. Setelah bertahun-tahun berorganisasi di mana-mana, saya baru bergabung pada sebuah organisasi Kristen yang bernama PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Dan di dalam ruangan ini ada beberapa teman saya dari organisasi itu. Jadi nanti akan beberapa orang akan ikut membaca. Nah, buat semua yang hadir juga, saya ingin bilang bahwa kalau mau ikut membaca nanti, tergerak untuk membaca karya-karya Pak Fridolin, silahkan ya. Karena yang tadi saya sebutkan itu memang sudah bersedia untuk membaca dan bilang pada kami, pada Ita dan pada saya untuk diberi kesempatan untuk membaca. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang ada di sini mau ikut membaca, tapi belum terdaftar, silahkan ditulis saja namanya di chat dan kita akan bicara. Waktu kita, percakapan kita tentang Pak Fridolin ini akan berjalan 1,5 jam ke depan. Jadi mari kita mulai mengukir dan menghangatkan hati dengan kenangan pada Pak Fridolin Ukur. Wow, saya akan mulai dengan meminta Pak Darius untuk membacakan apa yang hidup dan karya kepenyairan Pak Fridolin. Beliau dari Pak Darius dan Ibu semua, teman-teman, izinkan saya tidak maksudnya izin karena saya untuk memanggil Bapak dan Ibu semua, kamu saja lah ya, kawan-kawan gitu, kawan-kawan, kita akan mendengarkan Pak Darius Dubut membacakan, beliau menyusun fact script tentang Pak Fridolin. Jadi saya bersapa ada Pak Darius untuk memperkenalkan beliau lebih apalagi untuk saya Pak.
yang dari Papua ini yang nggak pernah berjumpa benar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih sahabat saya Ibu Luna. Selamat sore teman-teman. Itu sahabat saya Pak Gomar, itu lama sekali kami nggak ketemu. Lalu sahabat-sahabat yang lain, selamat bertemu di ruangan virtual ini. Ini buat saya saya waktu malam hari Bu Marco menelepon saya, hati saya berdebar-debar. Wah, ini buat saya bilang ini luar biasa ini. Lalu Marco bilang bagaimana mau baca puisi. Saya bilang barangkali saya mau cerita sedikit tentang Pak Ukur ini. Jadi kemudian diokekan sama Ibu Ita dan kemudian saya informasikan juga ke Ibu Tessa Regar bahwa ada putra beliau yang masih ada di Bandung dan nanti akan ikut juga dengan kita. Baik, saya mencoba menangkap menceritakan sosok, kami biasa panggil dia Pak Ukur. Pak Ukur ini. Saya memang kebetulan dekat, selain masih ada hubungan keluarga, tapi juga dekat sekali. Karena waktu beliau di Jakarta, saya sering menginap di rumah dan sambil kuliah juga di SCT Parampungan di waktu itu. Jadi saya akan fokus ke penyairan Pak Ukur ini. Habib Yassin memasukkan Pak Ukur sebagai penyair angkatan 66 yang pendeta. Karena menurut Habib Yassin memang tadi katakan juga oleh Ibu Luna bahwa jarang sekali ada pendeta yang menjadi penyair. Biasanya pendeta itu lalu menjadi pejabat begitu ya, pejabat gereja paling tidak ya. Politisi. Nah, saya akan cerita bagaimana nanti proses hal-hal yang membentuk kepenyairan Pak Ukur ini. Nah, kebetulan saya dan teman-teman waktu di Balitbang PG waktu itu membuat sebuah buku fast script untuk Pak Ukur. Dari situlah kami berkenalan lebih dalam dengan pribadi Pak Ukur ini. Tapi saya akan meringkaskannya dalam waktu yang cukup pendek ini. Hal pertama yang membentuk kepribadian dan kepenyairan Pak Ukur adalah bahwa dia ini hidup di 3 zaman. Lahir tahun 30 dan masa kanak-kanak itu pada zaman Belanda. Jadi dia merasakan betul bagaimana zaman itu, kemudian remaja dan pemuda pada zaman Jepang. Pada zaman Belanda dia sudah sekolah di Banjarmasin, tidak di kampungnya, di kampung yang layak, tapi oleh ayahnya yang kebetulan kepala sekolah itu disekolahkan ke Banjarmasin dan dia tinggal di asrama. Asrama itu bahasa Belanda. Lalu dia satu asrama dengan abangnya pensiunan yang tentara. Mereka dua bahasa Dayak. Ada peraturan di asrama waktu itu tidak boleh bahasa lain selain bahasa Belanda. Jadi ditegur oleh kepala asrama, dia marah betul. Dia bilang, saya ini orang Dayak, saya harus bisa bahasa Dayak, harus berbicara bahasa Dayak dengan ya. Kenapa harus bahasa Belanda? Nah, kemudian karena itu dia pindah ke asrama Sending. Nah, asrama Sending waktu itu RMG, Reinisiasi Mission Sesat di Banjarmasin. Kemudian masa remaja dan pemuda dia hidup pada zaman Jepang, dan pada waktu itulah sesudah itu pada masa revolusi yang ketiga dia kemudian tergerak untuk ambil bagian dalam pergerakan perjuangan menegakkan kemerdekaan. Lalu kemudian dia meninggalkan sekolahnya waktu itu, ikut memagut senjata masuk di pedalaman Barito Selatan, itu di daerah tidak jauh dari kampung halamannya. Kemudian bergabung dengan satu kompi dan dia diangkat menjadi komandan kompi dengan pangkat letnan 2. Nah, yang menarik dalam cerita Pak Ukur waktu itu ialah bahwa karena yang dikomandani ini adalah orang-orang Dayak, maka dia harus ikut inisiasi orang Dayak, dimandikan di air rendaman Mandau. Nah, itu. Jadi dia bilang ya saya ikut aja lah proses itu. Nah, kemudian sesudah zaman kemerdekaan kembali bersekolah, lalu dia mulai bergumul di situ. Dan dia katakan kepada kami bahwa sebetulnya dia sama sekali tidak punya jiwa untuk menjadi tentara. Tentara itu kebetulan pada zaman itu saja dia memegang senjata. Dan dia bilang memang pada waktu itu kebanggaan luar biasa menjadi tentara. Kemana-mana dihormati orang, begitu ya. Dan sanjung-sanjung begitu. Nah, tetapi katanya itu bukan panggilan hidup saya. Saya bergumul justru di situ. Nah, satu kali ketika sudah menamatkan SMA-nya di Banjarmasin, dia ibadah di gereja. Dan kebaktian di gereja waktu itu, dia mendengar ada pengumuman
penerimaan mahasiswa HTS, Hera Theological School atau STT sekarang ini. Nah, disitulah dia berpikir dia mau masuk sekolah teologi. Walaupun pada masa kecilnya dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pendeta. Nah, baru kemudian dalam proses perjalanan pencarian itulah dia memutuskan kemudian dia mau masuk ke sekolah teologi, dan sepertinya banyak yang mencemooh dia. Masa kamu enak-enak jadi tentara dan mungkin nanti bisa jadi pendeta yang tidak jelaslah kehidupannya bergantung pada belas kasihan orang, tapi dia tidak peduli. Nah, lalu masuk IS waktu itu pada tahun 1950. Ketika mendaftar itu dia masih pakai pakaian tentara dan 2. Wah, itu. Jadi dengan sikap militer mendaftar itu orang terkaget-kaget katanya begitu. Ketika sudah diterima, baru kemudian pada bulan Desember 1950 dia secara resmi berhenti menjadi pendeta dengan pangkat letnan 2. Nah, dalam penuturan Pak Ukur itu disitulah proses pembentukan dirinya itu. Berkenalan dengan studi teologi yang sebetulnya sangat dekat dengan, tidak hanya berbicara masalah ketuhanan, tapi ketika berbicara masalah ketuhanan dia langsung berbicara menyangkut masalah kemanusiaan. Dia mengatakan kepada kami, saya sebenarnya sangat bersyukur belajar teologi itu. Karena belajar teologi itu kita menjadi semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin dekat orang dengan kemanusiaan. Itu dia bilang. Itu yang membedakan antara orang beragama dan orang bertuhan. Orang beragama belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Dia mungkin terikat pada peraturan gereja, pada hukum-hukum agama. Tetapi kalau orang bertuhan, dia bisa melintasi itu. Dia bisa melintas batas, melampaui dinding-dinding, tembok-tembok gerejanya. Nah, itu dia bilang kepada saya sangat bersyukur bahwa saya belajar teologi. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya proses menjadinya itu mulai dia mencoba melihat ke belakang itu ketika Pak Ukur mulai belajar teologi. Nah, pada waktu itulah dia juga aktif di GMKI, pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal GMKI, dan berkenalan dengan, mungkin kita masih ingat, penyair kita Din Tamaela. Ibu Luna mungkin ingat ya, seorang penyair perempuan dari Ambon, Ibu Din Tamaela itu kawan akrabnya. Dan Hairil Anwar menyebutnya. Ya, ada satu puisi dia, saya nggak ingat di mana lagi itu, dia bercerita tentang panggil aku Din, dia bilang begitu. Nah, kemudian selesai studi teologi, itu yang membentuk dia kemudian ditabiskan menjadi pendeta tahun 56 di Banjarmasin. Nah, proses kreatif menyair itu jalan terus karena selama menjadi pendeta itu dia langsung berhubungan, langsung bertemu dengan banyak sekali orang. Dia tidak memilih. Saya lihat kalau di rumahnya itu kadang dia naik beca, dia tidak memilih bergaul dengan siapa saja, mulai dari pejabat tinggi sampai dengan abang beca. Ada tukang beca langganan yang selalu nongkrong di depan rumah beliau itu dulu di Banjar, sangat kenal dengan Pak Ukur. Malah kadang-kadang kalau naik beca ke pasar itu Pak Ukur tidak bayar. Jadi artinya bahwa proses kepenyairan itu semakin dimatangkan ketika dia menjadi pendeta. Nah, saya melihat bahwa ini yang kemudian membentuk juga karakter nasionalis Pak Ukur. Ikut dalam perjuangan mengangkat senjata, sempat jadi tentara, dan kemudian belajar teologi. Ketika masuk di era kemerdekaan, terutama sekali masuk di era Orde Baru itu Pak Ukur mengalami kegetiran yang luar biasa melihat banyak ketimpangan yang terjadi, sampai dia berucap pada saya tidak akan pernah menjajakan kaki di Taman Mini Indonesia Indah. Saya tanya, kenapa Pak? Itu uang hasil korupsi. Nah, itu dia bilang. Dan secara konsekuens sampai akhir hayatnya Pak Ukur memang tidak pernah menginjakkan kaki di Taman Mini Indonesia Indah. Dan kalau kita lihat puisi-puisi dia di zaman itu banyak sekali mengangkat masalah-masalah pergumulan kemanusiaan. Dan yang menarik ialah bahwa semua karakter dari puisi dia itu sangat religius. Nah, saya tanya, mengapa puisi Pak Ukur semuanya
bernuansa atau bernapas religius. Dia bilang begini, belajar teologi, menjadi pendeta itu berarti bahwa kita masuk ke dalam esensi proses kreatif untuk betul-betul menjadi manusia. Nah, ketika masuk dalam proses betul-betul proses kreatif menjadi manusia, itulah kita bertemu, kita bisa sensitif, kita bisa peka, kita bisa melihat seluruh persoalan terpampang di depan kita, persoalan-persoalan kemanusiaan. Jadi menurut dia sebetulnya menjadi pendeta itu, menjadi teolog itu harus memuara pada atau berakar pada spiritualitas, membangun spiritual dan berakar pada spiritualitas yang melampaui batas-batas tembok apapun yang pernah dibuat oleh manusia, baik di tembok agama, suku ras, ataupun strata sosial. Nah, kepekaan spiritualitas itulah yang membentuk kepekaan terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Dan dia mengatakan ini yang menarik, bahwa ultimate, puncak kepekaan dia itu adalah pada Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya dia katakan bahwa dia katakan di sini, puisi saya sifatnya memang religius dan saya tidak bisa lepas dari nafas religius itu. Oleh karena akhirnya kita mesti sampai juga pada rasa terharu yang ultimate itu. Dan itulah yang kita sebut dengan Tuhan. Nah, dengan begitu saya mengantar kita untuk sedikit berkenalan dengan hal-hal yang membentuk kepribadian dan kepenyairan Pak Ukur, sehingga dia bisa sangat kreatif, bisa merangkai kata, semuanya mengungkapkan kepekaannya, mengungkapkan jeritan tangisnya, ratapannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pun sebetulnya ketika Pak Ukur sadar bahwa tidak lama lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Ada satu puisi dia, saya tidak ingat itu, dan puisi itu ditulis oleh putranya Pera Ukur itu di makam bapaknya itu. Saya tidak ingat mungkin makamkan aku di bawah pohon beringin muda, kira-kira itu. Baik, saya kira itu pengantar dari saya, Bu Luna. Terima kasih untuk kesempatannya, kesabarannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Bapak juga sudah membuat sebuah catatan yang sangat menarik, dan itu lagi lah menghubungkan seorang pendeta, bukan cuma sekedar pendeta saja, tapi juga seorang pejabat dalam denominasi, dalam sebuah jejaring gereja di Indonesia, dan kepenyairannya. Terima kasih Pak Darius, terima kasih. Semoga catatan ini kemudian bisa kita refleksikan, kita bisa tanya-tanya Pak Pei nanti barangkali, Bapak bener nggak sih? Seperti itu. Oke, kita akan langsung saja masuk pada Pak Pei, sabar ya, Bapak belakangan di tengah-tengah pembacaan puisi, saya akan minta Bapak bercerita tentang ayahanda. Tapi saya akan mengundang Pak Gomar untuk mulai membacakan puisi. Dan saya sekali lagi menawarkan, kalau teman-teman di sini yang berkomentar mau ikut membaca puisi, silahkan tulis namanya di kolom chat. Tapi tentu saja dengan perhitungan apakah kita punya cukup waktu untuk itu. Saya persilahkan Pak Gomar, silahkan. Makasih Bruna, ini saya sebetulnya deg-degan juga nih, nggak biasa baca puisi. Sabar dulu, Pak Gomar deg-degan. Saya sekarang jadi lupa, karena saya lebih deg-degan Pak. Saya harus membacakan siapa Bapak ini. Baik, saya akan baca dulu. Yang akan membacakan puisi buat kita, Pak Gomar Gultom. Beliau Pak Gomar. Iya, Pak Gomar adalah Ketua Umum PGI pada periode 2019 hingga 2024. Beliau lahir di Tarutung tahun 59 dan menjadi pendeta HKBP pada tahun 86. Sejak tahun 2005, beliau menjadi sekretaris bidang diakonia di PGI yang banyak terlibat dalam advokasi HAM, khususnya hak-hak kelompok minoritas, masyarakat marginal, dan pluralisme. Ini pasti cocok banget sama Pak Fridolin yang baru diperkenalkan Pak Darius itu, tentang semangat nasionalisme beliau. Gelar master beliau, Pak Gomar, Pak Gultom didapat dari STT Jakarta pada tahun 93. Beliau aktif dalam upaya mempersatukan gereja-gereja di Indonesia dari berbagai denominasi termasuk Katolik, dan banyak terlibat dalam kegiatan antar iman dalam upaya mempertahankan kerukunan di tengah kecenderungan berkembangnya intoleransi yang mengancam keragaman Indonesia. Beliau juga menulis banyak buku berkenaan dengan gereja dan perannya di tengah masyarakat.
ternyata beliau diam-diam suka baca buku sastra dan puisi. Jadi nggak perlu deg-degan hari ini, Pak. Bapak menyangkali kesukaan Bapak rupanya. Ini saatnya hobi dibawa ke depan publik, hobi ditaruh di depan panggung. Jadi merespon tafsir dalam karya-karya seni Kristiani. Dia senang menghadiahi buku-buku puisi kepada anak buahnya. Pak, saya suka. Saya kirim alamat, Pak. Abis ini. Bapak harus kirim alamat, Pak. Abis ini, Pak. Silakan, Pak Gomar. Silakan, Pak. Saya baru tahu kalau Pak Gomar suka baca puisi ya. Iya, Pak Darius. Saya suka baca puisi, bacanya sendirian dalam hati. Nikmati gitu. Tapi ada yang buka rahasia nih nampaknya nih, Pak. Iya. Jessica ini. Deg-degan sebetulnya karena tidak biasa baca puisi membaca secara oral begitu. Biasanya baca dalam hati. Tapi karena ada Pak Darius Dubut, saya jadi sedikit tentram gitu. Karena Darius Dubut ini dari dulu selalu menopang saya dari belakang. Tenanglah hatiku ini. Tenanglah kini hatiku. Silakan. Saya akan baca puisi Gadis Pencinta Puisi. Nah, ini Gadis Cinta. Saya tahu apakah puisi ini diciptakan sebelum Pak Ukur berlabuh cintanya atau ketika masih mencari-cari. Tapi puisi ini diterbitkan tahun 31. Oh sorry, tahun 61. Tahun 61. Diterbitkan oleh BPK dalam judul bukunya Malam Sunyi. Saya sendiri tidak punya bukunya, tapi salah satu dari puisi yang ada di dalamnya adalah Gadis Pencinta Puisi. Kalau mungkin Pak Ukur sedang jatuh cinta ketika itu, saya kurang tahu, tapi saya mencoba memaknai Gadis Pencinta Puisi ini sebagai sebuah harapan. Paling tidak penafsiran saya sebagai sebuah entah kapan beliau akan cinta kasih dari seorang gadis, tapi saya mencoba sebagai sebuah harapan di tengah-tengah pandemi yang sedang meluluhlantakkan kehidupan kita. Saya berharap pandemi ini tidak berubah menjadi pandemi keputusasaan, tapi dengan puisi-puisi kita bisa memaknai kehidupan secara baru, termasuk memaknai pandemi ini. Jadi dengarkan saja isi kata-katanya, tidak usah terpengaruh dengan suara saya yang nggak jelas seperti apa nanti juntrungannya. Gadis pencinta puisi. Kulihat di kejauhan gadis menaris, gadis manis menari ria. Kita disuka senja. Tangannya menjangkau awan, raihan erat memeluk. Dalam kesaktian permainan mega petang. Ia menari dan menari. Lupa siang akan lari. Waktu angin malam datang membawa kisah penyair di kesendirian sunyi. Gadis lari untuk nanti kembali di keesokan senja. Gadis pencinta puisi. Ridolin Ukur. Makasih Bu Luna. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Maka terpendam ini. Terima kasih. Hebat, luar biasa. Sore kita makin hangat. Saya akan mempersilahkan, ada beberapa orang yang sudah tercatat akan membacakan puisi. Selain Pak Gomar, ada Pak Marco Mahin, dan beliau sudah menyampaikan situ bahwa beliau akan membacakan puisi. Tapi sebelum kita melanjutkan pembacaan puisi kita, saya juga ingin lagi bilang, kalau mau baca puisi bareng-bareng, ayo silahkan daftar. Siap, daftar. Di sini ada tukang daftarnya, sini di chatnya itu silahkan. Bapak dan Ibu semua, maaf ya, wan kawan gitu. Saya sudah janji akan bilang wan kawan. Kita jangan sampai melupakan. Saya ingin apa yang saya dapat catatan mengenai Pak Darius. Ini emang ngobrol sore ya Pak ya. Jadi biasanya kan sebelum orang bicara dia sudah diperkenalkan. Tapi kalau di percakapan kayak kita, lupa ternyata Pak Darius itu. Nah itu kejadiannya sekarang lagi kayak begitu. Lupa Pak Darius itu
ternyata adalah seorang pendeta di gereja Kalimantan Evangelis, dan beliau saat ini sekarang itu dari tahun 2005 hingga sekarang adalah wakil direktur Dialog Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Dewan Pengarah Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan LK3 Banjarmasin, dan beliau tinggal di Banjarmasin. Ini sangat kayak berkorelasi dengan Pak teman saya dan kakak saya yang saya hormati, Kak Adri Masih. Tapi Kak Adri masih sabar ya. Sekarang kita akan mendengar pembacaan puisi dari Pak Marco Mahen. Silakan Pak Marco. Nah, sambil Pak Marco bersiap-siap, beliau mana beliau? Sudah boleh nggak di spot nggak? Beliau sudah siap. Oh, beliau pakai angka, makanya saya bingung yang mana Pak Marco Mahen. Ternyata namanya 281644. Mohon maaf itu salah input tadi. Enggak apa-apa, Pak. Kawan-kawan, teman-teman, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Senang bertemu dengan Bapak, Ibu, kawan-kawan, teman-teman, kerabat sekalian. Saya ingin membacakan satu puisi dari Pak Ukur. Ya, saya ingat betul beliau membacanya ini di Aula STT Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ya, pada saat itu sedang peluncuran Veskrip atau buku yang berjudul Kurban yang Berbau Harum. Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-65 dan 40 tahun dia sebagai pendeta. Jadi waktu itu beliau sudah cukup tua, ya 65 tahun. Saya belum lulus STT Jakarta waktu itu. Dan dia membacanya, dan ketika saya membacanya memang memperlihatkan bagaimana sikap hati atau sikap iman di mana dia siap menyongsong yang namanya kematian. Ya, makanya dia menyebutkan aku pun tafakur. Saya akan membacakan aku pun tafakur. Senja terasa panjang membujur. Angin dingin melintas lalu menegur. Berapa umur? Aku pun tafakur. Musim yang selalu berganti tak pernah menjadi tua, ikut tertatih latah menyapa. Berapa usia? Aku pun tafakur. Mataku menatap jauh penuh rindu pada perbatasan yang berwarna biru. Tak ada yang lebih indah dibayangkan kecuali yang belum ada. Semua yang tidak sia-sia. Betapa di tengah duka derita papa, keping-keping Firdaus masih bisa terasa. Karena kesederhanaan adalah pengorbanan. Dan ketulusan melawan kesombongan dan nurani hati mentari akan terus bersinar. Aku pun tafakur, lalu berkata pada diri, cukup tafakur, basuh dirimu dalam lumpur. Sekian. Wow. Terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mat. Siap. Bapak dan Ibu semua, teman-teman, sore ini dalam percakapan kita, saya ingin memberi sedikit pengantar tentang siapa Pak Marco Mahen. Beliau adalah seorang pendeta dan sekaligus dosen. Lahir di Kalimantan Tengah, berarti Bapak orang Dayak juga ya Pak ya? Nggak mungkin orang Batak Pak ya? Bapak orang Dayak, nggak mungkin orang Batak. Jadi beliau adalah dosen di Universitas Kristen Palangkaraya.
selain sekarang sedang bergiat, beliau adalah pegiat sosial kemasyarakatan dan Ketua Forum Adat Heart of Borneo, serta peneliti di Lembaga Studi Dayak 21. Beliau mempunyai gelar doktor antropologi yang beliau peroleh di Universitas Indonesia. Luar biasa, terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk sore ini. Kita akan pergi ke, ya terima kasih. Sudah beberapa lelaki yang bicara, padahal menurut saya dari yang diperkenalkan oleh Pak Darius, ada sisi romantis yang luar biasa pada Pak Fridolin Ukur. Saya boleh salah sih, tapi begitu banyak puisi-puisi yang saya temukan, itu kemudian bercerita tentang apa namanya, ekspresi rasanya beliau kepada sang istri. Jadi sebelum kita mendengar pembacaan puisi lebih lanjut, saya ingin Pak Pei bercerita kepada kami apa pandangan dan pengalaman Pak Pei, Pak Perah terhadap kehidupan yang mungkin hanya diketahui oleh keluarga saja, padahal Pak Darius bilang di rumah pasti banyak orang karena beliau sangat terbuka, mungkin juga sangat egaliter. Saya persilakan Pak Pei. Ya. Terima kasih. Almarhum sosok yang memang sangat-sangat moderat dan memang selalu dekat dengan keluarga, bukan saja dengan keluarga inti, even dengan keluarga lainnya. Jadi di rumah kami itu walaupun kami keluarga kecil tapi tidak pernah sepi karena di situ pusat curhat, pusat seluruh keluarga untuk berkumpul anytime apapun juga, yang dimana selalu almarhum adalah sosok yang selalu dimintai nasihat, petunjuk dan sebagainya dari khususnya dari kalangan keluarga dan juga secara umum rata-rata saya mengalami sendiri, even itu orang-orang luar. Jadi saya sedikit cerita bahwa unik sekali hampir setiap tahun di rumah kami ini selalu hadir itu dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya dalam kondisi perayaan Natal atau hari raya Lebaran dan sebagainya. Dan itu orang-orang luar yang datang ke rumah kami walaupun kehidupan kami sederhana dan selalu diminta bantuan. Nah, sosok almarhum selalu terbuka dengan berbagai sesama. Kemudian kadang-kadang lucunya dengan kondisi ekonomi kami yang sederhana, beliau mengajak para pendatang itu makan bersama. Bahkan saya pernah usul, saya sendiri dimarahin. Udah dikasih kotak aja, kasih teh ini. Beliau marah. Tolong layani mereka apa adanya kita makan bersama, prasmanan dan sebagainya diajak di tempat meja makan yang selalu kami berkumpul bersama. Itu pertama. Tipe-tipe orangnya adalah saya tahu persis itu karangan dari preman, dari apapun. Bahkan ada orang yang keluar dari penjara itu langsung dilayani oleh beliau seperti layaknya orang biasa. Saya ingat betul itu. Ada 2 orang yang sering sekali datang karena saya sendiri yang menghadapi. Kedua, beliau ini orangnya tegas, disiplin, tetapi romantis. Romantis khususnya kepada istri beliau, Ibu Sri Partiwi. Makanya kalau mau dilihat di sajak-sajak beliau adalah pro Sri, untuk Sri. Dan selalu dia mengatakan cinta. Nah di sini statement beliau yang saya ingat bahwa sajaknya itu tidak ada aturan. Kata-kata mengalir seperti biasa, tetapi tidak jauh dari bahwa dia sebutkan ini nada, lagu, jeritan hati beliau, kemudian manipulasi cinta dan keabadian cinta. Jadi kalau kita lihat itu tidak jauh dari sana dan ini kalau menurut saya adalah sangat original dari hati dan gaya-gayanya Pak Ukur. Kalau bilang romantis, yes, sangat romantis. Apalagi ke Ibu Sri ya. Bahkan saya di depan orang pun. Halo? Yes. Cukup ya?
Cukup jelas? Cukup, Ya, cukup jelas. bagus. Cukup jelas. Oke. Di hadapan kami semua, anak-anak dan keluarga, untuk menunjukkan romantisme pun beliau tidak segan-segan untuk berciuman, apa dia pergi atau baru datang dan sebagainya. So dia menunjukkannya ya tidak segan dan tidak malu-malu dan sangat terbuka bahwa itu merupakan teladan buat kami. Itu yang sangat menarik dari beliau. Kemudian pernah ada testimoni dari sepupu kami, kalau kita baca puisi beliau, ini adalah real Fridolin Ukur. Jadi relevansinya adalah selama masa hidup, setelah saya lihat, kalau kita baca di dalam sajak-sajak beliau, ini betul-betul original sosok tubuh Fridolin Ukur. Kemarin saya share ke saudara-saudara bahwa ada yang ulang tahun, ada sajak beliau yang berkaitan dengan ulang tahun beliau, dan testimoni dari sepupu kami bahwa mereka merasakan Fridolin Ukur ada di sebelah beliau. Jadi kalau diresapi, saya tahu persis bahwa inilah real kehidupan sosok gaya dari Pak Fridolin Ukur, yang mana dia memang concern dan selalu tidak saya bisa katakan adalah sangat peduli terhadap sesama. Even itu waktu itu ada juga kalau nggak salah tulisan beliau berkaitan dengan kepedulian beliau dengan kaum waria yang tertindas, kaum yang termarginalisasi, kemudian ke lingkungan hidup. Jadi ini benar-benar relevansinya apa yang dijelaskan oleh Pak Darius tadi. Jadi memang cukup unik. Kalau saya pribadi bisa nyatakan bahwa sedikit di luar mainstream, kadang-kadang kalau bahasa sekarang Pak Ukur ini di luar mainstream lah. Jadi dan punya prinsip kuat dan menjadi toladan khususnya bagi kami, anak dan keluarga, dan umumnya juga masyarakat di Kalimantan khususnya, karena saya yang mengalami bahwa setiap saat itu banyak sekali orang-orang datang untuk berdiskusi dan meminta nasihat-nasihat dari beliau. Jadi memang Fridolin Ukur ini cukup unik, anti mainstream saya bilang, punya prinsip, humoris, nasionalis juga, dan memandang sesama, peduli ke sesama itu semua sama rata, tidak ada yang dibeda-bedakan. Kadang-kadang di kehidupan saya ini sering kontradiksi juga, tetapi setelah justru itu warisan yang terbesar yang saya alami buat saya, jadi menjadi baru saya rasakan. Jadi kalau saya bisa katakan bahwa berkaitan dengan romantisme, ya, dan beliau sangat sayang terhadap istrinya. Begitu juga memberi contoh buat kami putra putri dan keluarga yang tinggal di rumah. Saya rasa itu sebagian. Sama kayak orang yang ngomong itulah. Halo. Sama kayak orang yang ngomong, coy. Ini perkenalkan juga, ini saya invite Pak John Huta Barat. Shalom, Pak. Shalom. Oke, Ibu, itu banyak cerita beliau, tapi fotokopi. Tapi itu sekilas lah. Akhirnya kalau relevansi dengan sajak bahwa inilah betul-betul real Fridolin Ukur, saya tahu persis. Jadi kalau kita baca sajak ini, kita merasakan beliau ada hidup kembali dan ada di samping kami. Karena inilah gaya beliau sehari-hari. Tercermin pada apa yang dia utarakan. Kalau berbicara berkaitan dengan karya sastra, sangat-sangat original. Walaupun tidak ada aturan baku, memang statement dari dia bahwa mengalir
apa adanya, dan ini adalah jeritan penolakan, curhat dia, kepedulian dia terhadap sesama, lingkungan hidup, dan orang-orang tertindas. Kalau tadi Bapak sebelum baca itu aku tafakur, mungkin bagus juga nanti ada aku termangu, itu pada saat dia bacakan pada saat beliau peluncuran buku Kurban Berbau Harum. Ini menggambarkan kepedulian beliau terhadap orang-orang yang tertindas. Mungkin itu ada kawannya atau ada teman-teman, tapi ini curahan hati beliau, dan saya tahu persis penolakan apa di dalam beliau pernah cerita, cuman saya hanya yang tahu. Saya, ibu saya, dan beliau yang tahu. Karena kita selalu berkomunikasi, dan gaya beliau pada suka menulis sajak ini biasanya di malam-malam hari, karena beliau kalau kerja sampai pagi dan sebagainya, tunggu sepi. Itulah gaya Pak Ukur. Dan di dompetnya itu ada selalu secari kertas. Setiap momen itu dia tuangkan ke dalam curahan hati beliau melalui sajak. Saya pikir itu dulu, Bu. Mungkin nanti saya bisa sambung lagi. Terima kasih. Baik. Sama-sama Pak Pei, terima kasih. Makin dekat. Bu Luna. Yes, silakan. Boleh usul nggak? Kita minta Peratami yang baca tadi sajak termangu tadi itu. Boleh nggak? Betul. Ntar dia nangis, silakan. jangan. Pak Pei. Ntar dia nangis, jangan. Nanti dia nangis. Saya malu ada Pak John ini, yang nanti aja. Takut waktunya kurang ini. Oke. Pak Pei, kita simpan Pak Pei terakhir ya untuk membaca puisi. Boleh ya? Setuju. Ya. Mantap. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman semua. Kan dari tadi semua ini dikuasai, didominasi oleh para lelaki. Tidak boleh itu terjadi. Nasionalisme bangsa kita itu bicara gender juga, jadi harus ada keseimbangan. Apalagi ada tokoh yang sangat kuat muncul dalam puisi-puisi Pak Fridolin Ukur, istri beliau. Pro Sri, untuk istriku. Begitu banyak taburan puisi untuk wanita, perempuan yang dikasihinya ini. Nah, saya ingin mengundang seorang perempuan untuk membaca puisi dulu. Tapi setelah Dina, kita akan mendengar Pak Adri masih. Kak Adri siap-siap Kak Adri ya. Setelah Dina, Kak Adri yang akan membaca dan bercerita tentang persentuhan-persentuhan dengan Pak Fridolin dan juga membacakan puisi. Silakan Dina. Iya, kayaknya teman-teman semua di sini ya. Wah. Silakan Dina. Karena saya sungguh bersyukur dapat kesempatan untuk bisa hadir, bahkan tiba-tiba mengajukan diri untuk membacakan puisi Pak Ukur. Barangkali saya terlambat mengenal beliau. Saya baru kenal beliau ketika saya masuk ke STT Jakarta tahun 2000, dan pada suatu hari saya menemukan buku beliau Wajah Cinta, buku kumpulan puisi yang diterbitkan BPK Gunung Mulia. Waktu itu saya belum tahu siapakah sosok Pak Fridolin Ukur ini, dan ketika saya buka saya semakin terkaget-kaget lagi karena beliau adalah seorang pendeta. Tadi sudah disebut juga ya, pendeta yang menjadi penyair waktu itu. Saya juga memilih sekolah teologi, padahal latar belakang saya dulu bilangnya kelas bahasa ya, sastra gitu. Dan memang setelah saya lulus sekolah teologi, saya kembali lagi ke cinta lama untuk menekuni sastra Kak Luna. Wow. Iya. Mari kita kuasai Indonesia dengan lagi dengan Pak Fridolin Ukur ketika saya berusaha mencari jejak-jejak sastra Kristen di Indonesia. Rupanya tidak bisa dilepaskan juga dari sosok beliau. Karena itu hari ini saya bersyukur bisa ikut mengukir kenangan bersama Pak Ukur. Saya bacakan salah satu puisi yang memang pertama kali saya temukan itu dari buku Wajah Cinta, dan kebetulan atau tidak ini ya namanya salah satu puisi, bahkan puisi pertama di buku Wajah Cinta itu adalah puisi di perbatasan usia. Kata Pak
Ukur di hari ulang tahun beliau yang ke-39. Dan tahun ini usia saya sama, 39 tahun. Itu Pak Ukur 5 April 1969. Saya bacakan ya, Kak, teman-teman. Silakan Dina. Di perbatasan usia, karya Fridolin Ukur. Sebuah catatan di hari ulang tahunku ke-39, 5 April 1969. Antara tubuh dan sajak haus, darah ini mengalir terus, mengukir kayu, memahat batu, membuat gerak warna berlagu, melukis angin, api, dan waktu. Di akhir usia muda, di ambang usia tua, darahku yang mengalir darah penyair, tiandanya cinta terpendam, mengunci diri. Ciumnya bulan barat, diusapnya bintang pagi, reranting kering dijadikannya istana pualam, tanah muram, tempat penari meminjam malam. Di akhir usia muda, kembang usia tua. Biar kabur bulan menggapai awan, biar suram mentari dirangkul asap bumi. Berlagulah darahku, nyanyikan rintih rindu pada wangi bunga layu. Remangan hari menanti. Di akhir usia muda, di ambang usia tua. Demikian, Kak. Wow. Terima kasih. Hebat. Terima kasih Dina. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Wow, terima kasih. Enak kan ya dengar suara perempuan. Ayo mari kita kuasai ibu kota loh. Dengan menjadi, nah ya itu akan menjadi pertanyaan menarik, Dina. Kenapa tidak banyak orang teologi dengan latar belakang teologi ya, perempuan terutama, kemudian merambah dunia sastra dan menokohkan dengan melakukan jejak-jejak seperti Pak Fridolin. Itu sebuah hal yang akan sangat menantang ke depan ya. Wah, keren banget. Baik, seperti yang saya janjikan. Terima kasih ya Dina. Sekarang adalah giliran Pendeta Adri Masih. Kak Adri silahkan Kak. Sebelum Kak Adri membaca, saya akan memperkenalkan beliau. Nah, siapakah Adri Masih? Beliau adalah seorang pendeta. Saat ini beliau adalah Ketua Umum PIW Sulsel Barat. Jadi Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Sulsel Barat, ya Kak ya, betul ya, Sulsel Barat dan Tenggara. Lahir di Kolaka, pasti beliau bukan orang Dayak. Saya yakin banget kalau sudah lahir di Kolaka, beliau pasti bukan orang Dayak atau orang Batak, seperti yang banyak terjadi pada ruang pertemuan kita sore ini. Orang Batak, orang Dayak, ada orang Ambon di sini selain saya. Oke, oh ada beberapa dari Makassar. Boleh, siap, ada teman. Nah, Kak Adri adalah beliau punya karir sebagai pendeta lumayan panjang sebelum jadi pejabat, dan beliau juga menjadi pendeta di Gap Sultra sejak pada Januari 1988, kemudian bertugas di Jerman sebagai tenaga utusan gereja di Württemberg Kirche Jerman, lalu kemudian kembali lagi ke Indonesia dari tahun 2001 sampai 2006, beliau menjadi ketua wilayah Kendari dan ketua sinode di gereja Paul Sutra, dan kemudian dari tahun 2016 sampai sekarang, beliau adalah ketua umum PGIW seperti yang sudah saya sebutkan tadi, PGIW Sulsel Barat, dan sejak tahun 2001 aktif dalam gerakan Oikumenes serta lintas iman. Pak Adri sekarang juga termasuk pembina Gus Durian di Makassar. Jadi kita bisa melihat bahwa di ruangan ini semangat nasionalisme, semangat untuk menyambung jembatan-jembatan yang semakin lama semakin kuat belakangan ini gapnya itu ada. Ada Pak Darius, ada Pak Mark, ada Kak Adri di sini. Ayo kita kayaknya melewati batas ruang puisi, bacakan puisi ini. Ayo kita membicarakan hal-hal lain. Siap. Silahkan Kak Adri. Ya, terima kasih Ibu Luna. Saya agak canggung panggil Ibu
karena Jangan panggil Dek. sejak tahun 79 kalau nggak salah ya, kami sama-sama Ya. di Makassar. Saya selalu bawa retreat pemuda-pemuda dulu ya, termasuk Luna ini, dan saya banyak kenangan dengan Luna ini. Kenangan yang masa muda lah ya. Iya. Dengan Luna dulu itu pemuda saya, jadi saya kenal baik itu. Ya, saya terima kasih bahwa ketika adik Luna memposting acara ini, wah saya langsung karena saya salah satu penggemar Fridolin Ukur, saya langsung mendaftar karena sewaktu saya mahasiswa, zaman saya mahasiswa memang Pak Ukur ini, yang kami selalu panggil Pak Ukur ini lagi naik daun lah, seorang sastrawan, sehingga saya ikut-ikutan juga waktu kuliah. Sering sekali tulis puisi dan selalu tempel di dinding mahasiswa gitu. Malah karena saya tinggal di lantai 2 asrama, dari jendela itu saya bikin puisi sampai ada puisi saya itu jendela 1, 2 sampai 4, karena ya saya pikir karena Pak Ukur ini mempengaruhi dulu mahasiswa di zaman waktu itu ya, waktu kami mengidolakan beliau. Nah, oleh karena itu saya punya kesan yang begitu luar biasa, apalagi saya sengaja memilih puisi yang saya akan bacakan itu sebuah lukisan. Nah, mengapa saya pilih ini? Karena di balik puisi ini ada cerita yang luar biasa, atau ada sosok yang luar biasa, yaitu sosok Pak Nababan. Yang jadi puisi ini sebenarnya ditujukan sebagai sebuah penghormatan untuk Pak Nababan sebagai teman mitra kerja Pak Fridolin Ukur. Saya ingat sekali bahwa ada kenangan yang luar biasa ketika tahun 87 di Kendari itu dilaksanakan sidang MPL PGI. Saya pada saat itu masih vikaris dan saya diminta untuk menjadi koordinator pandu sidang MPL pada tahun 87, di mana Pak Fridolin Ukur sebagai Sekum PGI dan Pak Nababan atau saya Nababan sebagai Ketua Umum PGI. Nah, pada saat itu yang sangat menarik, dan itu tidak akan terjadi di zaman sekarang, yaitu bahwa saya menugaskan secara khusus seorang pandu untuk memperhatikan meja Pak Ukur. Apa yang diperhatikan di mejanya? Di mejanya itu harus ada rokok 3 bungkus paling sedikit. 3 bungkus rokok paling sedikit, no? Karena beliau sambil mencatat persidangan dan sebagainya, itu ngepul terus. Jadi saya bilang sama pandu, jangan pernah meja itu tinggal 1 bungkus, itu harus terisi terus. Jadi seorang pandu yang khusus. Nah, saya pikir sekarang itu tidak mungkin lagi dalam sidang-sidang ada itu, tapi itu kesan yang saya sehingga saya, karena saya menghormati beliau, saya saya minta salah seorang pandu untuk sungguh-sungguh memperhatikan itu. Nah, yang menarik pada saat itu Nababan itu sebagai ketua PGI. Dan ini yang menariknya ialah belum tutup sidang waktu itu, sidang MPL PGI, Pak Nababan sudah berangkat ke Manado untuk meresmikan HKBP di Manado. Nah, ini sekali, sehingga ketika kami pergi tahun 88 di Manado itu agak ribut pemuda di sana, gemim karena Pak Nababan pergi meresmikan HKBP di sana. Jadi itu menarik. Nah, puisi ini memperlihatkan itu ada satu cuplikan yang saya mau bacakan sedikit sebelum saya baca secara utuh. Di situ dikatakan begini: setiap kulukis wajahmu geram, jantan, meraung di setiap raut. Jadi ini figur Pak Nababan ini yang sangat luar biasa. Saya ingat sekali ceritanya, seorang Indonesia yang pernah marah sama orang Jerman, kan orang Jerman kita tahu ya, ubal alisnya itu ya, sebuah bangsa yang merasa bahwa mereka itu bangsa yang di atas segala bangsa. Tetapi seorang Indonesia marah sama orang Jerman itu suatu luar biasa, dan dia marah katanya di rumah makan karena mungkin pelayanannya kurang bagus. Pak Nababan marah sekali sama pelayan restoran orang Jerman.
Jadi ya karena saya tinggal di sana hampir 7 tahun, saya tahu sekali karakter orang Jerman, dan saya tahu pada saat itu bahwa Panababan ini seorang yang luar biasa, sehingga kalau kita baca puisi ini sangat luar biasa bagaimana Pak Ukur melukiskan figur Panababan yang begitu luar biasa, ya. Dan mungkin satu lagi, jadi 2 kesan ini saya dengan Pak Ukur yang begitu luar biasa tadi, betul-betul sederhana dan luar biasa sekali. Saya tidak bisa melukiskan lagi bagaimana figur Pak Fridolin Ukur. Dan satu peristiwa juga dengan Panababan, kami ada acara di Bali, saya lupa tahunnya, dan saya diundang untuk menyanyi, dan beliau juga datang. Ya, beliau datang untuk menyanyi. Lalu ketika saya selesai menyanyi, Panababan bisik sama saya, Adri, you itu kalau pensiun nanti kita sama-sama ya. Kalau saya pensiun, saya ajak kau untuk kita nyanyi di istilahnya di kafe-kafe untuk cari uang kita. Gitu Panababan bilang. Baik, saya pikir terlalu banyak cerita yang saya bisa ceritakan berkaitan dengan kedua figur ini, karena puisi ini khusus bagaimana Pak Ukur melukiskan tentang sahabatnya, Soritua Nababan. Baik, judulnya Sebuah Lukisan. Setiap kali kita berjumpa, kita selalu berjumpa karena kita seiring jalan. Kerut keningmu memancarkan lidah api. Dalam tarian kisah duniamu lebih tinggi dari menara Mona. Setiap kulukis wajahmu, geram, jantan, meraung di setiap raut. Engkau lelaki, terlahir dari darah kuda binal, meronta, ingin berpacu. Kekuatan yang memancar dari degup hati, terurai di urat-urat menggarisi dahi. Sepi dan gempuran. Gempuran lawan tak bisa jadi penghalang. Juga pelukan istri tak mampu memperlambat larimu. Hanya dalam rindu merbah ia dalam doa untuk. Setiap kali kita bertemu, terpancar senja yang didayung terlalu cepat. Mengejar purnama, melempar damba dalam dekapan pengisi mimpi. Di kejauhan samar, di balik wajah yang mengeras, terkapar rindu pada pelukan 3 putra dan bunda mereka, Alidamu. Hadiah ulang tahun untuk sahabatku, Soritua, Cilandak, 24 Mei 1970. Sekian, Ade Luna. Terima kasih banyak Pak Adri. Terima kasih. Tidak ya, semua. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut ya. Waktu-waktu kita dan persentuhan kita dengan Pak Fridolin jadi makin hangat. Saya masih punya 2 orang pembaca sebelum kita kembali kepada Pak Pei untuk menjadi penutup di akhir pertemuan bacakan puisi ini. Yang pertama adalah saya minta Ibu Shirley Salim. Beliau udah ini adalah banyak yang waktu saya posting ya di tentang Pak akan membaca puisi Pak Fridolin Ukur, ada yang bilang begini, aduh saya sebenarnya mau tapi ragu-ragu. Oke, nah ini salah satu yang mau tapi ragu-ragu. Mari kita memberi kesempatan mereka yang mau tapi ragu-ragu. Karena di ruangan ini kita tidak akan pakai lempar batu kan ya. Oke, saya persilahkan Ibu Shirley. Ya. Shirley silakan. Iya, siap. Nah, inilah teman-teman. Iya. Dia adalah pengurus di PWKI. Silakan Ibu. Ya, makasih. Sebenarnya berapa puluh tahun terakhir saya belum baca-baca puisi atau semacamnya. Saya hanya waktu pengalaman SD saja baca suka baca deklamasi di kelas. Nah, pada
Luna share tentang acara ini di grup PWKI, tiba-tiba saja saya tertarik, tapi agak takut-takut gitu karena sudah lama, sudah tua, sudah oma. Tapi ini deh, beranikan diri, pengen coba-coba, apalagi beliau Bapak Pendeta Ukur itu sebenarnya saya belum pernah lihat puisinya, tetapi tidak asing bagi saya karena beliau adalah seorang pendeta. Ya, saya coba membawakan satu karya beliau, yaitu Masih Ada Sisa Usia. Jika dihitung lingkar bumi mengitari matahari, menjerat waktu sejak aku terlempar dari rahim ibu, siapa duga setengah abad sudah aku hirup udara dalam galaksi Bima Sakti. Terasa bagai segumpal kapas, terbang terbawa angin, lembut memburu ujung langit. Pelan mengelus kenang pada mimpi, pada rindu, pada harap, pada cinta. Waktu ku tutup kemarin yang sudah lewat, tersingkap hari-hari penuh kurnia, tak satu pun tanpa berkat. Karena debur yang tak pernah berhenti. Di kaki bulan, di ubun mentari, di panas malam, di jantung pagi. Adalah cinta yang menyapa bumi keabadian mencium fana. Masih ada sisa usia untuk menabur cinta sebelum cakrawala menciut. Kerentaan memburu dan pamit akhir dengan maut. Sekian. Wah. Ya. Terima kasih. Biar ragu-ragu ternyata Afridolin membuat seorang ibu, oma malah ya, akhirnya menyentuh masa lalu. Terima kasih Ibu Shirley, terima kasih banyak. Saya akan memberi kesempatan, ya kita punya waktu makin menipis aja, tapi saya akan kasih kesempatan kepada saya sebentar. Ini wajahnya ini saya perlu melihat dulu. Tidak dipasang, jadi saya nggak tahu. Mestinya perempuan ini, Ibu Besi atau Pak atau apa? Maafkan saya kalau saya salah. Ibu, baik, Ibu Pendeta, silahkan Ibu. Karena ternyata beliau membisiki saya. Jadi di Zoom ini ada cara bisik-bisik, direct message. Membisiki saya juga mau membaca. Karena itu upah saya. Silahkan Ibu Besi, silahkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Wow. Selamat sore, saya bersyukur boleh bergabung bersama dengan orang-orang hebat di sore hari ini. Sebenarnya saya itu dicolek sama Pak Marco untuk membacakan puisi. Tapi saya tidak berani mengiyakan di Facebook karena takutnya tidak bisa ikut bersama-sama di sore hari ini. Dan saya bersyukur bisa ikut. Kalau Pak Ukur berbicara tentang Pak Ukur, wah ini seorang yang sangat menginspirasi saya. Sejak kecil saya sudah mengenalnya. Wow. Beliau kakek saya biasanya panggil kalau bahasa Dayak itu kakah. Kakah Ukur. Kami begitu memanggilnya. Rumah kami hanya berbatasan dengan satu lapangan bola, satu jalan kecil menuju rumah beliau. Kalau Perah Kendia anak Ber. Saya pun itu karena inspirasi dari Pak Ukur juga. Ketika beliau meninggal, saya sedang melaksanakan tugas vikariat, jadi saya tidak bisa menghadiri pemakaman beliau waktu itu. Tapi saya menuliskan satu puisi, Kehilangan, dengan judul Kehilangan Wajah Cinta, puisi yang saya tulis. Saya suka menulis puisi juga. Kalau gitu baca itu saja, Bu. Boleh.
Lalu ketika Ibu Sri meninggal, saya ada di sisi beliau. Sampai nafas terakhir kami ada bersama-sama dengan Ibu Sri waktu itu di rumah nenek kami juga di perumahan BI waktu itu. Saya hadir dan itu menjadi obat yang menyembuhkan luka hati saya karena tidak melihat Pak Ukur pergi untuk selama-lamanya. Saya sebenarnya menyiapkan puisi tulisan Pak Ukur yang ingin saya bacakan, tapi kalau kata Kak Luna saya boleh puisi yang saya tulis. Terima kasih juga. Saya mau Bu Besi, saya pikir Ibu berhak untuk menulis puisi, membacakan puisi Ibu, karena kan tadi saya sudah bilang, mari kita rebut Indonesia. Ya, saya baca karena mengingat waktu kita juga sangat terbatas. Saya baca judulnya Aku Bertanya Ketika Kehilangan Sang Wajah Cinta. Pada bumi aku bertanya, mengapa harus ada maut yang memisahkan semua manusia yang mencinta kehidupan? Pada waktu aku bertanya, mengapa harus ada dosa yang memisahkan semua makhluk yang dikasihinya? Pada angin aku bertanya, mengapa diterbangkan jiwa yang memisahkan dengan raga? Dalam diam aku mengenang pada maut yang memisahkan manusia yang mencinta kehidupan. Pada dosa yang memisahkan makhluk dengan yang dikasihinya. Pada angin yang menerbangkan jiwa dari raganya. Dalam tafakur, aku bernostalgia pada lelaki tua berwajah cinta yang membuat aku terkenang pada cerita-ceritanya yang menggugah pada syair-syairnya yang indah. Aku tersadar lelaki tua telah tiada. Lelaki tua berwajah cinta, tapi jiwanya takkan sirna, hadir dalam setiap jiwa hambanya. Selamat jalan, Pak Ukur. Terima kasih, Kak Luna. Terima kasih banyak. Terima Senang kasih sekali banyak. ada bersama-sama dengan orang-orang hebat sore hari ini. Saya juga merasa tersanjung. Oke, siap. Bapak dan Ibu, ada dua hal yang akan dua orang yang masih akan membaca. Saya persilahkan Ibu Marina Yusuf. Beliau dari Makassar, Ibu Marina dari Makassar, dan kemudian saya tidak tahu apakah kita masih, Ibu Ita harus ikut berkontribusi tentang saran waktu. Di dalam chat ini tercantum sebuah puisi Jerman yang di dalam bahasa Jerman yang dibaca, yang dipunyai oleh Pak Ukur, diposting oleh Pak Mark. Saya berharap sekali setelah Pak Pei membaca, kita akan membuat tamu dari dunia asing ini memasuki ruangan kita di akhirnya ya. Jadi setelah Ibu Marina, bolehkah Pak Mark untuk membacakan puisi Jerman yang diposting ini, atau ada siapakah yang bisa berbahasa Jerman untuk berbaik hati membacakannya? Baik, saya persilahkan lebih dulu Marina Yusuf, dan kemudian saya minta sekali kalau boleh puisi ini dibacakan karena saya tidak pernah mendengar puisi dalam bahasa Jerman. Yes. Ibu Luna, yang bisa berbahasa Jerman itu kalau tidak Pak Adri Masih, itu Pak Darius Dubut. Dua-duanya. Baik. Tadi Pak Darius Dubut belum membaca puisi. Jadi ya kalau begitu Pak Darius Dubut yang harus punya kebagian. Jadi setelah Marina Yusuf, Pak Darius ya membacakan pada kami dan kemudian memberikan ringkasan. Saya ingin mendengar puisi dalam bahasa Jerman, Pak. Siap. Silakan, Marina. Masih adakah Marinanya? Ini beliau tidak ada. Oh ya, silakan. Baik. Yap. Masih ini satu dan kemudian yang Jerman Sis dan setelah itu Pak Pei. Ya, silakan.
Oke, silahkan. Tidak kedengeran suaranya, Rin. Engkau mute. Harus di-unmute, Rina. Oke. Ya. Kesempatan yang diberikan kepada saya langsung baca saja karena saya gugup. Oke, saya akan membacakan puisi dari Bapak Pendeta Fridolin Ukur yang berjudul Bila Kita Merayakan Penebus Lahir. Bila kita rayakan kelahiran penebus, kedatangan Kristus di diri Sang Yesus, marilah kita ingat ada daerah bersesakan gubuk, padat melarat, sesak nyiksa. Ada daerah terasing jauh, sunyi sendiri, dihuni penduduk tak kenal huruf. Ada in berjuta ragam menekan perut, menahan lapar. Ada rakyat yang tak bebas lagi, tak kenal esok, hari yang bisa dinanti. Ada wilayah bermandi cahaya, penuh canda, tawa, dan pesta, gebiar, kemewahan, kemilau harta. Ada pusat-pusat kekuasaan, tampak maraknya korupsi, kolusi, di mana cinta dapat dibeli. Bila kita raih Kristus di diri Sang Yesus, marilah kita ingat Ia datang untuk semua, merangkul kembali umat manusia supaya cinta utuh kembali mengganti keasingan di hati sepi. Terima kasih. Wow, terima kasih Rina. Terima kasih banyak. Waktu kita makin menipis, saya persilahkan. Apakah Pak Darius bersedia membaca puisi Jerman ini, dan kemudian kita akan, sebelum ke Ita untuk menutup kegiatan ini, saya akan persilahkan Pak Pei membacakan puisi yang tadi dijanjikannya. Silakan. Bisakah Pak Masri, karena puisi dari Pak Masri, saya nggak bisa baca di sini, tulisannya kecil-kecil. Oke. Masri. Masri, saya Pak kira Masri ya. masih ada? Pak, kakak masih ada kah, Pak Masri? Di laptop saya kecil-kecil, saya nggak bisa baca. Oh, baik Pak, baik. Baik, sayang sekali ya. Saya tidak tahu. Pak Masri masih ada kah? Ah iya. Bapak Pendeta bisa membaca di kolom chat? Ini kecil, saya nggak bisa baca, ini kecil. Ah itu. Silakan Pak. Suaranya kecil Pak Masri. Pak Masri, maaf Kak, boleh ulang, suaranya terlalu kecil. Kami nggak mendengar. Tidak sekeras tadi. Oke, bisa? Yes, ya, sekarang sudah. Die aus den anderen Erdteilen. Sie kommen aus anderen Erdteilen. Fremden Erdteilen mit 4 Jahreszeiten. Sie kommen aus anderen Erdteilen. Vermusste Erdteilen. Voll hoher Spannung. Sie kommen aus den anderen Erdteilen. Orten gehäufer Kreativität. Orten voll ausmünden. Technologie, das sind Millionen. Stimmen durcheinander. Gerücht. Es gerinnt der Tumult der Welt. Und ihr Leben ist grau geworden. Hat keine Farbe mehr. Sie kommen aus dem New York und Kopenhagen, aus Berlin und Großkampf. Schade, sie kommen. Sie können kein Flecken. Ada tisu nggak di kamar mandi gitu? Buttfelden sehen wir nicht das alten Beka. Erkennen sich vor dem.
7. Bus. Aber sie reden über Gerechtigkeit, über Menschlichkeit und Freiheit, denn die Kraft und der Reichtum meinen sie bei ihnen dan sie bei ihnen. Sekian. Wah, udah lama juga. Saya baru pernah sekali dalam umur hidup saya baca puisi dalam bahasa Jerman. Isinya kaitan dengan dari manusia yang datang dari barat, dari timur dan sebagainya sebagai sesama manusia dengan berbagai perbedaan. Saya pikir ini menarik sekali. Ya. Baik. Keren Pak Adri, masih keren. Ya. Terima kasih. Wow. Oke. Kita sekarang akan sampai di ujung banget dari perjumpaan kita, tapi seperti yang kami minta, Pak Pei, silahkan, dan kemudian saya langsung kembalikan ke Ita. Baik, terima kasih. Ini kebetulan puisi beliau sangat original dan masih ada coret-coretan, jadi mungkin yang dipublish itu berbeda, tapi ini original tulisan beliau. Dan ini related dengan tadi satu yang dibaca adalah Aku Tafakur. Aku Tafakur menggambarkan curhat pribadi beliau. Dan sekarang Aku Pun Termangu adalah suatu ungkapan beliau berkaitan dengan empati terhadap sesama rekan dan orang-orang lain. Jadi pada saat itu beliau ada satu pergumulan dan berempati dengan rekan-rekannya. Judulnya adalah Aku Pun Termangu. Haruskah aku menderita untuk bisa bicara untuk yang tertindas? Haruskah aku berduka untuk menghibur yang terluka? Haruskah aku berduka untuk menghibur yang terluka? Haruskah aku terpukul retak untuk bisa memulihkan hidup terpatah? Sebuah pemberian telah diberikan kepadaku, kecil tapi paripurna, sederhana tapi sempurna. Cinta yang dibasuh dengan darah. Karena cinta, aku boleh bicara. Karena cinta, aku berhak berbicara. Karena cinta, aku harus bicara. Karena penyerahan pada cinta membuat darah ini masih menderu. Kini, dengan raga yang tambah rentah, kurangkai cinta dalam puisi yang tak pernah sempurna. Dengan jejari yang mulai gemetar, dimakan usia. Kini waktunya aku bertanya, aku bisa berbuat apa bagi kebahagiaan sesama? Terima kasih. Wow. Terima kasih Pak Pei, sebuah akhir yang sangat indah dari perjumpaan kita ini. Terima kasih atas nama semua ya, Ita dan saya sebagai yang mendapat kepercayaan boleh menggawangi acara ini. Sayang ya, saya jadi saya mau baca puisi sendiri. Terima kasih Pak Gomar Gultom, Pak Darius Dubut, Pak Pei, Pak Marco Mahim, Pak Adri Masih, semua yang sudah membaca, Marina, Ibu Pendeta Besi, siapa lagi ya, Ibu Shirley kalau masih ada, dan semua yang sudah hadir untuk menghangatkan sore perjumpaan kita sambil mengenang Pak Fridolin Ukur. Terima kasih. Saya Luna Vidya. Saya kembalikan ke Ita. Silakan Kak. Terima kasih Luna Vidya untuk acara yang hangat sore hari ini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Kita akan membuka kamera kita masing-masing sambil Dina akan bersiap untuk memfoto kita ya, memotret kita untuk dokumentasi. Terima kasih untuk semuanya, Pak Gomar Gultom, terima kasih Pak Ukur, terima kasih Pak Adri, Pak Darius, terima kasih semuanya, Pak Margo. Kita berfoto dulu ya. Ya. Saya hitung ya. Dina udah siap ya? Ya.
3. Saya kasih aba-aba. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya, sudah Kak. Terima kasih. Oke. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ita, Buna. Terima kasih. Terima kasih Pak semuanya. Adri, Bapak Ibu boleh? ketemu Pak Adri. Pak Darius dulu. Yuk, tanggal 5 ya. Terima kasih. Marco, makasih Mas Sore. Terima kasih Pak Adri. semuanya. Terima kasih Pak Adri. Selamat sore. Pak Marco, kenapa namanya berubah Marco? Itu Kenapa? dia, namanya kok pakai Namanya kok jadi angka-angka ini? ada kode-kode kali ya? Biar jadi tembak jadi togel. Oh gitu ya. Oh gitu toh. Baik. Oke deh. Baik. Pak John, bagaimana Pak John? Alhamdulillah, puji Tuhan. Mantap. Haleluya, haleluya. Suaranya masih terdengar Pak Adri, masih sukses terus. Iya, terima kasih. Kembali. Hager Nayar, Mas Sore, Hager. Oh, Pak Pak Darius, Naya. selamat sore Pak Darius dulu. Sore. Pak Darius, terima kasih Pak Darius. Oke deh, pamit ya. Iya, iya. Pamit Oke. semua ya, Selamat. teman-teman. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Pak Ukur. John. Thank you Pak Ukur. Terima kasih, Pak Minggu depan Marco. kita ketemu Pak Ukur. Juga pamit ya. Terima kasih. Dina, makasih. Ya Kak. Dan Ya, dan Pak Darius, terima kasih. Pak Darius, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Luna, terima kasih semua. Sore. Sis Luna, terima kasih sekali. Sorenya jadi panas.